Halo, hari ini datang satu unit HP Vivo Y17 dengan keluhan dia tidak bisa charging ya. Jadi untuk pengecasan tidak bisa masuk. Dan ini kita akan coba dulu. Dan ternyata benar ya, dia tidak bisa masuk dan keluhan usernya dia sebetulnya kadang-kadang bisa masuk, kadang tidak. Tapi lebih seringnya itu tidak bisa masuk dan ini kalau kita perhatikan untuk portnya dia oblak ya. Oblak banget. Dan sekarang kita akan coba buka dulu untuk di bagian backdoor. Nah, untuk eksekusi kita akan fokuskan di bagian mesin bawah, di bagian papan PCB charging ya. Kita akan fokuskan di bagian itu dan kita akan coba cek apakah memang untuk di bagian konektornya sudah rusak atau masih bisa dipakai. Dan ini kalau saya perhatikan untuk port USB-nya itu kayaknya udah pernah diganti dan ini bukan untuk Vivo Y17 ya. Karena kalau saya perhatikan dengan stok yang saya punya bentuknya berbeda, bentuknya lain jadi tidak kayak bawaan dari port USB-nya Vivo Y17. Nah, ini. Nah, untuk yang aslinya itu seperti ini, agak kurang jelas ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya bandingkan dengan yang di PCB bawah, nah, ini berbeda ya. Oke, langsung aja kita lepas untuk di bagian USB portnya dan ini terlepasnya itu sangat gampang banget. Berarti memang indikasi sudah rusak ya untuk di bagian port USB-nya. Nah, ini untuk penggantinya yaitu saya menggunakan port USB yang asli ya, yang bawaan dari Vivo Y17, Vivo Y17, Y19 sebetulnya sama saja. Kita akan presisikan di papan PCB holdernya supaya pengerjaan penggantian port USB-nya jadi lebih mudah. Oke, kalau sudah terpasang dengan baik, kita tambahkan sedikit timah pasta ya untuk di bagian jalur konektornya. Kemudian kita pasang dengan menggunakan blower. Untuk suhunya 380 ya yang saya pakai. Dan kita prep di bagian jalur USB portnya dan ini saya tambahkan timah lagi ya, timah pasta. Jadi kenapa saya menggunakan timah pasta karena lebih enak ya, lebih gampang untuk dieksekusi. Dan ini kita akan coba cek untuk di bagian voltasenya apakah 5 voltnya sudah masuk atau belum. Ujung kiri ketemu dengan ujung kanan ya. Nah, di situ terbaca 5 volt, berarti untuk di bagian chargingnya dia sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk, sudah dipastikan dia voltasenya sudah terbaca 5 volt. Kemudian langkah yang kedua adalah kita tambahkan timah di bagian kaki penguat port USB-nya. Supaya nanti ketika dicolok dia tidak gampang rusak dan tidak oblak ya. Jadi untuk portnya dia bisa lebih kokoh. Oke, kemudian kita akan coba pasang untuk di HP-nya dan sebelum kita pasang kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa flux yang ada. Di sini pertama saya menggunakan tisu, yang kedua menggunakan alkohol isopropyl. Kita akan coba tes apakah dia masuk ya untuk voltasenya. Dan bisa diperhatikan untuk di bagian voltmeternya, jadi kita fokus di bagian ampernya ya, di bagian arusnya. Untuk pengecasan normal dia di atas 0,50. Nah, itu langsung ya 0,43 kemudian turun. Ini normal untuk di pengecasan awal. Kemudian nah ini kita perhatikan dia di atas 1 ampere. Berarti indikasinya untuk jalur pengecasan dia aman ya. Baterai terisi dengan arus yang normal 1 ampere.
Untuk arus di atas 1 ampere itu berarti normal ya. Untuk 0,6 kadang tuh juga bisa dianggap normal ya, asalkan uh, baterainya itu terisi ya, jadi tidak berkurang. Oke, ini kita pasang untuk di bagian papan PCB bawah supaya lebih aman. Dan kita perhatikan untuk di bagian ampere meternya dia 0,43 sama kayak tadi ya. Kemudian turun ini normal dan dia akan naik lagi nanti. Ya, itu ya. Bisa terbaca 1,37 tadi tuh dan sekarang menjadi 0,99 ampere atau 1 ampere. Oke, berarti indikasinya sudah normal ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.